semakin ke sini akhirnya term exophthalmos ini dikhususkan untuk mendeskripsikan bilateral proptosis bilateral yang berhubungan dengan thyroid eye disease. Jadi mulai sekarang kita kalau ada pasien dengan broad eye protrusion kita satu mata dan bukan dihubungkan dengan thyroid eye disease, kita bilangnya proptosis aja, lupain istilah exophthalmos kecuali pada tempatnya. Lalu kita harus rule out dulu bahwa yang kita hadapi ini benar-benar proptosis, bukan pseudoproptosis. Ada keadaan-keadaan yang membuat seolah-olah pasien yang kita sedang hadapi ini adalah proptosis, padahal bukan. Jadi pokoknya balik ke definisinya, bahwa definisinya adalah anterior displacement dari bola mata, dari orbita. Kita bisa lihat dari gambar yang di sebelah kanan ini bahwa kalau dilihat kita tarik garis ke titik yang paling anterior dari permukaan korneanya di sini ya, berarti ada kelopaknya di sini, ada yang sebelah kanan ini yang jauh lebih protruded ke depan. Jadi kalau kita lihat pintunya orbita itu ada di sebelah sini, dan ini udah jauh maju ke depan. Jadi kita harus ingat-ingat lagi dari anatomi kita, bahwa yang disebut dengan rongga orbita itu adalah rongga yang tertutup. Artinya tertutup adalah dia nggak punya banyak kemungkinan untuk expand, baik secara posterior, medial, lateral, superior maupun inferior. Sehingga satu-satunya tekanan yang bisa diteruskan adalah ke anterior. Jadi seluruh dindingnya itu adalah tulang sehingga keras. Mau itu ada dan kita harus ingat bahwa secara normal isinya orbit itu apa aja. Ini kita bisa sama-sama recall lagi bahwa selain bola mata yang ada di orbit, kita punya banyak sekali struktur lain yang penting. Ada otot-otot bola mata, ada saraf optik, ada perdarahan baik itu vena maupun arteri, ada di antaranya kita punya bumper ya, bumper lemak-lemak orbita yang cukup banyak, sehingga apapun struktur yang menyebabkan space occupying lesion di situ atau struktur yang dia normal ada di situ tetapi karena ada suatu lesi patologis dia jadi membesar, maka tekanannya itu akan diteruskan dengan mendorong bola mata ke anterior. Jadi mau itu disebabkan inflamasi, infeksi, neoplasma, atau vascular related condition. Jadi ada overflow misalnya pada kasus CCF, atau ada congestion juga pada kasus CCF, atau pada kasus-kasus di mana ada tumor yang mendesak aliran balik vena. Kemudian atau kalau ada space occupying lesion yang nggak ada hubungannya sama neoplasma, misalnya ada riwayat trauma, di situ ada perdarahan dan ada blood clot yang menempati space yang cukup luas dan mendesak bola mata, atau bisa juga ada benda asing. Nah, apapun itu penyebabnya dia bisa meneruskan tekanannya, satu-satunya cara adalah ke anterior. Jadi kalau kita mau mendefinisikan lagi orbita itu batasnya di mana, kalau bisa dilihat kursornya, yang dimaksud dengan rongga orbita adalah batas anteriornya yaitu dinding pintu masuk apertura rima orbita ini, sekeliling ini. Ini kalau kita lihat dari depan ya. Tapi kalau dari potongan sagital, pintu masuk yang kita maksud dengan orbita adalah ini, septum orbita. Kelihatan ya kursornya ya, oke. Septum orbita, lalu dari septum orbita di sini ada fornix, conjunctiva fornix ya. Lalu di anterior conjunctiva bulbi cornea itu bagian dari bola mata, lalu balik lagi di fornix, conjunctiva fornix dan septum yang inferior sampai ke pintu masuk dari rima orbita. Jadi itulah yang disebut dengan orbit. Sehingga kalau teman-teman pada melihat pasien kemudian kelihatan ada tumor di kelopak matanya, kita lihat dulu kalau tumor di kelopak matanya itu terbatas hanya di full thickness dari kelopaknya, atau teman-teman sudah nggak bisa meraba lagi tumornya sampai ketika masuk ke pintu orbita di atas sini atau di bawah sini. Kalau dia sudah nggak bisa teraba lagi keseluruhan tebal tumornya, berarti jangan-jangan tumor kelopak ini sudah masuk sampai nyebrang masuk ke pintu orbita.
Begitu juga sebaliknya. Seringkali nih kadang-kadang pasien-pasien dengan tumor orbita karena teraba masanya tentu saja dari luar adalah melalui kelopak, padahal itu sesuatu yang berasal dari orbita dan keluar sampai teraba melalui kelopak. Kadang-kadang jadi misdiagnosisnya dibuat sebagai tumor kelopak, padahal itu adalah sesuatu yang berasal dari orbita yang mendorong mendesak sampai keluar. Itu yang harus benar-benar dipahami. Lalu kalau kita lihat ke potongan koronalnya, kita lihat banyak struktur-struktur penting di sini yang dimana apapun lesi yang bisa menyebabkan space occupying lesion akan mendorong ke anterior, baik itu pembesaran otot atau tumor yang berasal dari nervus optik, atau misalnya ada trauma atau perdarahan misalnya dari struktur sekitar orbita dari sinus yang disertai dengan fraktur dasar orbita dan membuat perdarahan di rongga orbita, semuanya akan meneruskan tekanan ke bola mata dan ke anterior. Lalu ingat juga ada struktur-struktur di sekitar orbita, tetangga-tetangga, yang kalau ada breach dari dinding-dinding di sekitar orbita tadi, dia juga bisa mendesak struktur di orbita dan membuat proptosis. Ada sinus-sinus paranasal, diingat-ingat lagi bahwa sinus paranasal ada 4, yang langsung berhubungan dengan orbita adalah sinus frontal di sini, sinus frontal ini, lalu sinus etmoid yang berhubungan dengan dinding medial orbita, dan sinus maxilla yang letaknya di inferior, jadi berhubungan dengan dasar dari orbita. Lalu ingat langsung di belakangnya apex, ini yang namanya apex orbita ya, karena terlihat seperti puncak kerucut, di belakangnya immediately langsung brain. Dan ingat juga bahwa walaupun dinding-dindingnya ini semua intak, tapi ada pintu-pintu, ada lubang-lubang yang menghubungkan antara rongga orbita dengan intrakranial. Jadi ada visura orbita superior, visura orbita inferior, ada foramen optikum. Semuanya apabila terisi atau terdorong oleh sesuatu lesi patologis juga akan bisa meneruskan tekanan sehingga bola mata terdorong ke depan. Nah, sekarang kita merule out dulu. Saya bikin slide khusus untuk pseudoproptosis karena kasusnya cukup sering terjadi misdiagnosis yang dikonsulkan ke poli A1 nih, yang sebenarnya adalah pseudoproptosis. Jadi ayo kita sama-sama sekarang rule out dulu proptosis. Dan pseudoproptosis itu apa? Jadi pseudoproptosis ada keadaan yang mimicking dari anterior displacement dari bola matanya. Tapi sebenarnya bola matanya stay di situ, nggak kemana-mana. Jadi bisa terjadi karena ternyata bulbusnya memang jauh lebih besar dibanding mata sebelahnya, kayak pasien yang di sini. Jadi kalau dilihat axial length-nya mata yang sebelah kanan dibanding mata sebelah kiri, perbedaannya jauh. Sehingga kelihatannya matanya menonjol. Ya. Kemudian ada juga pasien-pasien yang dengan kontralateral enophthalmos. Jadi sebenarnya patologisnya justru ada di mata kontralateralnya. Tapi karena mungkin kita fokus sama mata yang sebelahnya, seolah-olah mata sebelahnya itu yang proptosis. Kemudian ada asymmetric orbital size, jadi rongga orbitanya memang secara volume asimetris. Ada variasi-variasi yang masih dianggap normal pada asymmetricity ini, sehingga seolah-olah salah satu terlihat lebih anteriorly displaced dibanding yang lain. Kemudian yang cukup sering juga kesalahan pada asymmetric palpebral fissure. Jadi kalau dibayangkan nih mata nih, misalnya kita lihat foto yang ini, fissura palpebra yang asimetris sehingga membuat salah satu mata misalnya lebih besar fissura palpebranya akan membuat seolah-olah matanya proptosis. Padahal belum tentu, bisa aja mata sebelahnya yang ada kelainan seperti ptosis. Sehingga karena mata dominannya adalah mata yang ptosis tersebut, kompensasinya ingin membuka supaya kelopak matanya keduanya kebuka supaya lebih lebih kelihatan visual aksisnya, sehingga justru mata yang normalnya jadi kelihatan jadi jauh lebih keangkat, seolah-olah seperti proptosis, padahal bukan.
Begitu juga keadaan lead retraction yang tanpa disertai dengan proptosis bisa juga membuat kita berpikir seolah-olah pseudoproptosis. Nah, yang paling gampang merule out-nya apa? Satu, tanya keluhannya sama pasien. Karena yang punya badan pasiennya sendiri. Jadi seringkali pasien-pasien yang salah dirujuk ke A1 itu dia nggak ada keluhan apa-apa, atau dia cuma mau ganti kacamata, atau dia nggak merasa ada perbedaan, nggak ada keluhan apa-apa, seumur hidupnya dia selalu terlihat seperti itu. Nah, ya pasien-pasien yang seperti itu kita pastikan lagi apa iya pasiennya ini matanya menonjol. Kita punya banyak senjata untuk mengetahui apakah pasien ini sebenarnya high myopia yang associated dengan longer axial length atau bukan. Satu, kita punya senjata otoref. Ya, walaupun pasiennya sudah amblyopia, tapi kita bisa lakukan otoref kalau memang ternyata minusnya tinggi. Sebelum kita lakukan imaging apa-apa, kita sudah bisa punya dugaan jangan-jangan ini anisometropia. Jadi ukuran miopianya kanan dan kiri berbeda. Kedua, sebelum kita maju ke CT scan ya, biasanya soalnya juga suka dikonsulin ke A1 sudah dengan CT scan segala nih. Kita punya senjata USG yang lebih less invasif dan lebih murah seperti yang di bawah ini. Kalau dilihat ini gambarnya axial length-nya ini 10, 20, mungkin sekitar udah hampir 25 atau 26 kalau diukur dengan benar-benar. Lalu tempelin USG ke mata sebelahnya. Jangan-jangan memang ada asimetri dari kedua mata. Ya, jadi ini di rule out dulu. Buat teman-teman residen semuanya sebelum tahu-tahu mau merujuk ke A1, pastikan dulu bahwa ini bukan pseudoproptosis tapi betul-betul proptosis. Lalu where, jadi di mana lokasi lesi yang bisa menyebabkan proptosis dan related issue-nya apa. Jadi berdasarkan dari anterior displacement-nya kita punya axial proptosis. Jadi artinya matanya itu anteriorly displaced, tapi anteriorly displaced-nya masih dalam visual, masih dalam aksis gitu, masih dalam aksis sehingga benar-benar hanya anterior maju ke depan. Dia nggak terdorong ke inferior atau superior atau ke lateral atau medial. Kita bisa lihat seperti gambar di sini nih, kita lakukannya di poli juga seperti itu. Kita hubungkan Hirschberg-nya, lalu kita hubungkan penggaris, kita lihat apakah sejajar sama bidang datar atau tidak.
sedang dicoba pulang. Sekarang sudah, saya boleh nggak pakai punya saya aja, soalnya jadi dari sini. Sudah? Oh, udah? Oke. Sudah terdengar apa itu bacaannya? Sudah ya? Oke, jadi sambil menunggu masalah teknis tadi yang saya ingin sampaikan terutama pada slide ini adalah di saat-saat tadi sampai mana ya? Mungkin saya ulang lagi di superior kali ya tadi kayaknya ya. Jadi kalau di superior ada kita bisa bagi jadi dua nih, ada di medial, ada struktur penting di situ yaitu ada sinus frontal, kemudian di lateral ada struktur penting di situ adalah kelenjar lakrimal. Sehingga dari superior kalau matanya proptosisnya terdorong ke bawah ke inferior kita bisa berpikir ini mungkin ada hubungannya dengan sinus frontalnya. Tetapi kalau terdorongnya ke inferonasal, kita bisa menduga-duga bahwa lesinya ada di superotemporal, berhubungan sama lacrimal gland, bisa jinak atau ganas, kemudian orbital inflammation yang tipe dacryoadenitis bisa berasal dari situ, dan itu juga merupakan predileksi. Suaranya tetap kecil, apa itu? Sudah terdengar? Predileksi dari lesi limfoma adalah juga di superotemporal atau satu lagi yang cukup sering posisinya ada di situ adalah dermoid cyst. Sementara kalau dari temporal kita bisa lihat misalnya matanya terdorong ke medial. Sebentar ya. Ini sudah terdengar? Udah ya, oke. Kalau proptosisnya terdorong ke medial, kita bisa menduga seperti gambar yang di belakang ini ada suatu meningioma yang menyebabkan hiperostosis dari dinding sphenoid yang merupakan dinding lateral orbita sehingga mendorong bulbusnya ke arah medial. Nah, tentu saja ini semuanya mungkin seperti ini hintnya kalau lesinya semua masih stadium awal, artinya masih kecil, masih benar-benar terbatas di arah situ aja. Kalau penyebab lesi patologisnya itu lebih besar, misalnya tumornya lebih besar, inflamasi ototnya jadi lebih simetris ke semua otot-otot rectus misalnya, atau tumornya memang awalnya berasal dari inferior, tapi seiring berjalannya waktu kadang-kadang tumor terserah dia aja mau ke arah mana, sehingga pada kasus-kasus yang proptosisnya cukup masif mungkin kita udah nggak berpikir ke sini lagi, tapi kita berpikir kita pakai senjata lain, yaitu dari anamnesis awalnya seperti apa pasien ini sebelum datang ke kita. Nah, pendekatan ke arah proptosis menurut saya adalah di slide-slide awal yang saya sampaikan ini. Kalau sudah hafalin anatominya, kalau sudah paham penyebabnya, lalu hafal sedikit-sedikit aja dari slide yang ini, mungkin kita habis itu nggak usah ngafalin lagi tandanya seperti apa atau pemeriksaan fisiknya seperti apa, karena semuanya langsung kita bisa logikakan.
Ya. Jadi proptosis itu selain kita bisa bagi klasifikasi dari asal atau direction proptosis, arah atau direction proptosisnya, kita juga bisa membaginya dengan onsetnya. Ada yang akut, biasanya kalau kita bicara akut tuh mungkin dari 1 sampai 2 1 hari sampai 2 minggu, ada yang subakut, ada yang kronik. Yang akut agak banyak nih DD-nya karena apa? Karena dari akut ini benar-benar step selanjutnya adalah hal yang krusial. Apakah karena kalau lesi akut itu terjadi dan menyebabkan proptosis terus-menerus, kita punya struktur penting di dalam orbita yang harus kita lindungi yaitu optic nerve. Ya, kemudian kita punya struktur penting lagi di mana pada keadaan akut seringkali proptosisnya itu terjadinya sangat masif di mana belum ada kompensasi dari kelopak mata untuk berusaha menutupi permukaan kornea sehingga korneanya bisa jadi expose, bisa jadi infeksi, bisa jadi ulkus dan kita malah dari yang awalnya sebenarnya kejadian yang nggak ada hubungannya sama bola mata, tapi kita bisa end up kalau kita nggak dengan cepat mengatasi dan mengenali proptosis akut ini, kita bisa end up setelah proptosisnya selesai, tapi fungsi matanya jadi malah nggak ada lagi. Makanya di sini kita lihat, pada proptosis yang akut bisa disebabkan oleh dua. Kalau secara logika nih, cuman bisa disebabkan oleh dua. Yang pertama, kalau itu ada hubungannya sama fluid. Jadi ada hubungannya sama cairan. Namanya cairan, dia kalau udah ngalir, langsung proptosisnya langsung bisa akut padahal sebelumnya nggak ada apa-apa jadi dia nggak perlahan-perlahan bisa juga perlahan tapi perlahannya biasanya jauh lebih cepat dibanding suatu massa yang tumbuh. Kemudian kalau dia solid bisa juga adalah suatu inflammatory proses yang kita pikirkan. Terakhir sekali kita pikirkan tentang keganasan hanya pada keganasan-keganasan yang ada hubungannya dengan sistemik, yaitu keganasan leukemia, leukemic infiltration, ini bisa dalam hitungan hari. Lalu keganasan karena metastasis atau metastasis orbita dari kasus tumor primer di bagian tubuh yang lain, itu juga bisa dalam hitungan hari. Jadi yang ada hubungannya sama cairan, yang pertama pada trauma tentu ya, saya nggak masukin trauma di sini. Kemudian ada juga spontaneous intraorbital bleeding. Jadi bisa terjadi pada pasien yang memang dari dulu sebenarnya sudah ada bakat-bakatnya, artinya di dalam orbitanya sudah ada lymphatic malformation atau yang kita biasa sebut limfangioma, tapi selama ini baik-baik aja dia, nggak menimbulkan keluhan apa-apa. Tapi karena lymphatic malformation ini bersifat seperti channel-channel kista dinding yang tipis-tipis, kadang-kadang trauma ringan aja seperti atau bisa spontan atau trauma ringan seringkali kayak cuman kejedot sedikit atau lagi sambil pakai apa tangannya jadi kebentur atau lagi ketiduran remote-nya kena. Ini yang saya contohin benar-benar kejadian dari pasien bukan saya ngarang tapi begitu. Kadang-kadang dia lagi ganti-ganti ketiduran megang remote terus remote-nya kena ke mata habis itu besokannya langsung bulging matanya proptosis itu karena ada spontaneous intraorbital bleeding dari lymphatic malformation yang memang sudah ada sebelumnya di dalam situ. Lalu bisa juga ada increased venous pressure, misalnya pada CCF yang direct, begitu ada direct connection, langsung alirannya langsung aliran balik dari venanya langsung congested sehingga ngembeng dia matanya jadi ngembeng sama darah sehingga jadi proptosis ke anterior. Kemudian bisa juga subperiosteal involvement, di mana lesi aslinya sih, patologi aslinya sih ada di dalam sinus. Jadi karena sinusnya inflame, dia menghasilkan memproduksi mukus yang selama mukosa mukusnya itu masih intak, dia terus-terusan aja di dalam sinus. Jadi sinusnya lama-lama tambah besar, tambah besar, tambah besar karena dinding dari pembatas sinus sama orbitanya masih intak. Tapi begitu lama-lama terdorong sama mukosa sinus, terjadi erosi dari dinding atap maupun dinding medial orbita, jadi ada hubungan sedikit aja ke antara rongga sinus sama rongga orbita, karena dia isinya cairan dan ada tekanan banyak, maka tekanan itu langsung diteruskan dan masuk ke dalam periosteum, di sela-sela periosteumnya orbita. Ini mungkin yang teman-teman suka ketemu di IGD.
pada pasien orbital cellulitis misalnya, atau pasien dengan sinusitis berat, tapi terus kok tahu-tahu matanya jadi proptosis dan disertai dengan nyeri, ini yang terjadi mukosil atau superiosteal abscess, bisa juga pada inflamasi. Nah, sementara yang solid karena inflammatory proses yang akut adalah disebabkan oleh, kita harus berpikir langsung ke arah orbital cellulitis atau ke arah pseudotumor, bisa juga thyroid eye disease yang lagi fase akut, yang bisa sampai 1-14 14 hari. Tumor lainnya adalah rhabdomyosarcoma yang primer. Ini yang saya kasih tanda anak-anak, ini artinya dia lebih sering terjadi atau hanya pada anak-anak gitu, atau dewasa muda. Kemudian yang subakut juga rhabdomyosarcoma sama, bisa juga sekitar 2 minggu. Ini untuk ukuran tumor solid nih sangat cepat, termasuk yang paling cepat. Bisa juga kita pikirkan di situ ada pseudotumor, thyroid eye disease, atau CCF, tapi CCF yang bukan tipe direct, jadi memang pelan-pelan. Lalu baru yang kronik di mana kita berpikir banyak sekali DD-nya, baik disebabkan oleh tumor yang jinak, tumor ganas, inflammatory process, atau vascular related seperti hemangioma, hemangioma kapiler misalnya pada anak kecil ya, bayi, toddler gitu kalau enggak. Nah, onset bulannya ini pada yang kronik bisa dibedakan lagi. Jadi kalau kita bicara benign, mungkin tumornya udah dari tahunan, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Sementara kalau yang malignan mungkin sedikit-sedikit hampir 1 tahun. Jadi masih dalam 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Atau 1 tahun tapi kita lihat masanya sudah jauh lebih besar. Nah, tadi saya bilang ingat anatomi, ingat sedikit gambar yang tadi, sama ingat yang kalau memang kita curiga ada suatu tumor, ingat-ingat top 3 atau top 5-nya adalah ini aja deh. Jadi setidaknya ingat-ingat secara natural course dari masing-masing tumor yang saya tampilkan di slide ini. Kalian mesti ingat apa sel originnya, kemudian bagaimana karakteristik pasiennya, kemudian nggak banyak kok, paling kalau nggak top 2 deh, 2 gitu, atau 3 deh kalau bisa. Jadi habis itu sisanya mungkin ini orbital tumor yang nggak terlalu sering, dan kalau kita nggak langsung tahu pada saat itu nggak apa-apa, yang penting pola pikirnya sudah kita dapetin. Jadi ini kapilari hemangioma pada bayi misalnya, bisa juga proptosis disebabkan yang malignan yaitu retinoblastoma yang sudah disertai dengan orbital extension pada anak-anak. Lalu pada dewasa yang cukup khas-khas nih yang mesti dihafal-hafalin, pada yang jinak ada sphenoid wing meningioma atau optic nerve sheath meningioma, walaupun bisa pada semua gender tapi lebih sering perempuan. Kemudian di sini yang bawah sisanya semua bisa, laki-laki bisa, perempuan bisa, semua usia di dewasa. Tapi satu lagi ada orbital lymphoma. Orbital lymphoma biasanya lansia. Jadi udah usia di atas 50 atau 60 deh. Dia usia 60, ada proptosis tanpa ada keluhan lain, artinya nggak sakit, lalu progressionnya nggak cepat-cepat amat. Kita langsung berpikir ke arah orbital lymphoma. Nah, jadi bagaimana approach ke proptosis sih? Kalau kita lihat, ini kayaknya tempat ruang tunggu udah mulai corona nih yang sebelah kiri ya, yang sebelah kanan ruang tunggu yang dulu. Jadi dari awal kita, mungkin kalau di status kita udah punya contekan dari rujukan misalnya ya, kalau memang dibilang rujukan, atau kalaupun nggak ada clue, nggak ada contekan apa-apa, kita langsung sudah mulai berpikir cara analytical thinking kita sudah dimulai dari kita membaca identitas pasiennya. Ini pasien laki-laki atau perempuan, bayi, anak-anak, dewasa muda, dewasa tua atau udah lansia. Kemudian setidaknya lihat kan kita sudah punya clue itu visus, intip visusnya. Jadi dari sebelum kita ketemu sama pasien aja udah mulai jalan analytical thinking kita. Ya, habis itu ketika pasien datang, ketika kita mau mulai anamnesis pasiennya, dari sebelum kita buka mulut aja, sebelum kita kontak aja, kita udah
kayak film Jumanji, kita ingat Jumanji kalau diklik buttonnya tuh udah ada profilnya di sebelah kanannya pasien gitu, bahwa ini laki-laki umur segini, dia jalannya kok kayaknya agak pincang, terus kayaknya dia matanya tangannya begini-begini mulu, kayaknya dia kesakitan, atau pas udah dengar suaranya dipanggil namanya siapa aja, kita udah dengar suaranya agak sengau misalnya, itu semua udah langsung masuk dalam pikiran kita, sehingga ketika kita lanjut pada pemeriksaan pada anamnesis dan pemeriksaan, kita udah punya clue apa kira-kira yang mau kita tanyain, ya. Kemudian apakah pasiennya pakai kursi roda atau mungkin malah diberangkar, itu harus masuk dalam atensi kita, karena setiap kita bicara kasus proptosis, apalagi yang ada hubungannya sama tumor, semua hal itu bisa aja semua penyebabnya itu bisa berhubungan dengan kelainan sistemiknya. Jadi jangan cukup puas sama ya udah pasiennya ada pakai kursi roda nih, buka pintunya jadi paling agak ribet, nanti mungkin di slit lamp agak susah nih pindah-pindahnya. Jangan itu. Pertama justru ditanya kenapa ada di atas kursi roda. Kira-kira ada hubungannya nggak sama yang nanti mau diperiksa proptosisnya kenapa? Ya, kalau kita udah yakin bahwa dia pakai kursi roda karena tadi kecapean atau kakinya memang lagi ada luka atau habis kecelakaan, ada trauma, habis kecelakaan aja kita langsung berpikir, jangan-jangan ada nggak hubungannya kecelakaan yang bikin kakinya sakit ini dengan keadaan proptosisnya itu. Jadi semua harus balik lagi ke, ada di sini kayaknya. Oke, balik lagi ke slide-slide awal tadi. Harus kuat di anatominya, harus kuat di DD-nya kira-kira apaan-apaan aja, baru kita bisa masuk ke nanya-nanya ke pasiennya itu sesuai. Kita nggak akan habisin waktu untuk nanya yang kurang bermanfaat gitu, kemudian kita nggak habisin waktu dari pemeriksaan yang malah bikin kita jadi nggak tahu mau periksa ke arah mana. Jadi kita harus lakukan history taking atau anamnesis dengan benar-benar teliti. Onset dari proptosisnya kapan? Ada gangguan penglihatan atau enggak, tajam penglihatannya gimana? Kita udah bisa ngintip sebelumnya dari pemeriksaan visusnya. Lalu kita tanya ada diplopia atau enggak. Dari semuanya ini semua harus ditanya durasinya, ya. Kalau memang ada blurred visionnya itu sejak kapan? Kalau dia bilang buremnya baru 1 bulan yang lalu, padahal ketika kalian lihat tadi kita udah punya di kepala bahwa proptosis itu bisa akut, bisa kronik. Dia matanya kayaknya udah nonjol banget, tapi dia bilang buremnya baru 1 minggu yang lalu misalnya. Itu harus langsung membuat kita berpikir, apa iya benar 1 bulan yang lalu? Tanya lagi sampai kita dapat jawaban yang memuaskan. Artinya memuaskan itu cocok dengan gambaran keadaan fisik yang kita lihat pada pasien. Kalaupun 1 minggu yang lalu dia bilang baru burem, pastikan lagi yang dia maksud jangan-jangan burem 1 minggu itu yang benar-benar hilang total jadi seperti 300 atau jadi no light perception. Tapi sebenarnya dalam 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini sebenarnya dia buremnya matanya yang sebelah proptosis itu memang tajam penglihatannya udah nggak normal. Ya, ada diplopia juga begitu. Pastiin tanya onset dan durasinya atau keadaan-keadaan yang menyebabkan lebih diplopia atau enggak. Nyeri juga begitu. Nyeri sekali kita bisa tanya fast misalnya, atau seberapa sering pasien aktivitasnya jadi terganggu karena nyerinya. Karena lagi-lagi karena kalau pasien ada di depan kita, pikiran kita harus nyambung terus-terusan. Kalau misalnya dia bilang nyeri terus-terusan, pasien yang tadi misalnya proptosisnya udah masif, habis itu udah 3 tahun dia bilang nyeri terus-terusan, tanya lagi apa udah pernah ke dokter atau belum? Udah pernah diobatin atau belum? Kalau dia jawab belum pada kedua pertanyaan itu, mungkin pain-nya nggak pain-pain banget gitu. Jadi atau mungkin pain-nya mungkin baru terjadi di akhir-akhir ini, sehingga jangan-jangan ada lesi patologis lain yang akhir-akhir ini baru kejadian yang membuat dia mencari pertolongan ke kita. Gitu. Itu membuat kita berpikir lagi nih, di dalam sini lagi apa sih yang terjadi pada pasien ini nih? Di sebelah mana sih lesi patologisnya? Itu yang kita pikirkan selama sambil kita anamnesis. Selain itu, pain jangan lupa adalah tanda utama dari, seringkali merupakan tanda utama dari keganasan atau tentu saja inflamasi. Pasien ada demam atau enggak? Pasien tekanan bola matanya kira-kira tinggi atau enggak? Tinggi yang kira-kira langsung tinggi, seperti yang pada tadi saya bilang,
Kalau akut yang berhubungan dengan fluid, dia bisa tekanannya langsung tinggi yang sampai menyebabkan mual atau sampai sakit kepala atau muntah. Nah, ingat-ingat 2 slide ini nih, 2 slide yang pertama tadi. Jadi asalnya bisa dari mana aja proptosisnya dan penyebabnya bisa dari apaan aja. Jadi tanya deh ini, apa keadaan-keadaan yang mendahului proptosisnya? Ada riwayat trauma atau enggak? Pernah seperti ini enggak sebelumnya? Ini masing-masing kita langsung bisa mendede, mengkerucutkan masing-masing dede yang ada di sini atau makin menghilangkan semua dede yang lain gitu. Ya, kalau memang ada kondisi seperti ini yang mirip dulu dari waktu kecil atau enggak. Kemudian ada kalau pada sinusitis mungkin ada nyeri wajah atau enggak, ada baal atau enggak. Sambil kita dengerin suaranya sengau misalnya kita bisa tanya memang hidungnya suka tersumbat atau enggak, pernah sampai mimisan atau enggak. Riwayat trauma tentu saja, lalu ingat bahwa di belakang struktur mata kita ada intrakranial, jadi tanya riwayat sakit kepalanya, tapi harus di-describe. Jangan-jangan memang sakit kepala aja, saya sakit kepala melulu kerjaannya. Jadi harus kita deskripsikan apakah sakit kepala yang ini ada hubungannya enggak sama tumornya. Kemudian, apakah pasien selalu terlihat normal? Artinya seringkali pasien kelihatannya kita bisa lihat tanda-tanda akut atau kronik, nanti akan saya jelaskan. Sehingga ketika ditanya pasien selalu bilang saya nggak pernah kayak gini dari dulu, saya normal-normal aja, ini baru 2 minggu aja nih sekarang mata saya kayak begini gitu. Kita bisa minta foto, kita bisa cari bukan landmark apa ya, patokan-patokan untuk membantu pasien ingat. Misalnya ini corona mulai bulan Maret nih, bulan Februari. Dulu waktu corona, waktu sebelum corona, waktu masih kerja, udah begini belum matanya? Kita bisa kayak gitu. Bisa juga pakai tahun baru, pakai lebaran, pakai puasa, dan lain-lain. Ya, kita bisa minta foto lama. Ini salah satu pasien yang saya maksud, kita harus jalan analytical thinking-nya. Ini pasien datang dengan keluhan dia baru seperti ini, dia bilang baru 2 minggu. 2 minggu, tapi kita lihat visura palpebra horizontalnya lebar banget. Terus habis itu, walaupun memang betul ada tanda-tanda akutnya, matanya merah, dan dia bilang tajam penglihatannya turun tiba-tiba. Lalu jadi saya tanya, dulu kelihatannya matanya nggak pernah kayak gini. Enggak, matanya baik-baik aja, mundur ke belakang, nggak ada keluhan apa-apa, melihat bagus, lirik kanan kiri semua bagus. Akhirnya saya minta foto. Foto yang dulu yang dibilang normal itu kayak apa sih? Ternyata fotonya yang menurut dia normal kayak gini. Jadi ternyata normal atau enggak. Kalau kita lihat mata kirinya udah ada sesuatu. Makanya harus kita pastikan normal menurut pasien, mungkin belum tentu normal menurut yang sewajarnya kita tahu secara anatomi, sehingga kita minta foto lama. Nah, ini tanda-tandanya. Jadi kalau kita bayangin balik lagi ke anatomi. Kalau akut atau subakut sehingga penyebabnya kemungkinan adalah fluidik atau inflamasi yang agresif gitu, komponen jaringan lain di mata kita belum sempat mengkompensasi keadaan itu, sehingga ketika dia proptosisnya tiba-tiba, kelopak matanya belum melakukan kompensasi sehingga belum melar gitu. Sehingga corneal exposure-nya cukup luas biasanya pada pasien-pasien yang akut. Jadi ada lagophthalmus biasanya juga disertai dengan corneal exposure, bisa disertai sampai infeksi sekunder pada yang akut. Lalu ada tanda-tanda kongestif, misalnya kemotik atau hiperemis konjungtiva, biasanya diplopianya lumayan berat, sakit pada waktu dipegang dan kelihatan seperti hot orbit. Sementara yang kronik proptosisnya bisa bervariasi, bisa ringan, sedang, berat. Lagophthalmusnya bisa ada atau bahkan justru walaupun udah maju banget posisinya anterior, tapi lagophthalmusnya malah nggak ada sama sekali. Itu menunjukkan bahwa prosesnya terjadi kronik pelan-pelan sehingga terjadi kompensasi dari kelopak orbita yang berusaha nutupin korneanya untuk menghindari corneal exposure. Jadi horizontal visuranya lebih panjang, upper lidnya kalau kita lihat jarak antara alis dengan margo superior pada mata yang proptosis jadi jauh lebih panjang,
Bisa juga tetap terjadi kemotik, tapi mungkin kemotiknya lebih ke arah yang nggak terlalu hiperemis gitu ya, sehingga memang karena terjadi kongestif dari limfoidnya. Kemudian diplopia bisa iya, bisa tidak, karena kalau sudah kronik bisa saja tajam penglihatannya juga sudah nggak bagus, bisa ada nyeri, bisa tidak, dan tidak ada sign dari hot orbit. Nah, ini yang saya maksud tadi pada pasien yang dengan foto tadi ya. Jadi ada keadaan-keadaan yang true akut, di mana dia proptosisnya berat sekali sehingga nggak ada kompensasi dari kelopak, merah, nyeri, hiperemis di sini ya. Atau ada juga yang acute on chronic. Ini tanda-tanda yang harus kita pikirkan. Jadi ini kalau kita lihat visura palpebra horizontalnya mata yang sebelah kanan udah jauh lebih panjang daripada yang kiri. Lalu kita lihat jarak antara alis sama margo superiornya jauh lebih panjang antara yang kanan dibanding yang kiri. Ini juga begitu. Tapi dia kekeh bilang bahwa semua ini terjadi barusan. Jadi berarti ada sesuatu yang secara kronik menyebabkan bulbusnya anteriorly displaced, tapi ada kejadian lain yang membuat ada fluid related lesion yang membuat tiba-tiba jadi lebih akut lagi matanya. Seperti anak ini misalnya. Ya. Jadi dia acute on chronic. Nah, kalau kita sekarang baru ini mungkin yang udah nggak ada hubungan, nggak terlalu hubungan sama approach-nya. Ini yang harus kita ingat-ingat aja ya dari masing-masing DD yang sudah tadi kita sampaikan. Kalau dari laterality biasanya seringkali unilateral. Kalau ada yang bilateral langsung berpikir pada keadaan-keadaan di bawah ini. Bisa karena pseudotumor misalnya, atau thyroid eye disease, atau pada anak-anak, bisa juga pada dewasa sih, ada leukemic infiltration yang bisa langsung kedua mata. Limfoma orbita juga bisa bikin kedua mata pada jenis-jenis yang tertentu, yang agresif. Kemudian bisa juga orbital metastasis, biasanya yang kronik, jadi enggak yang akut ya, yang maksudnya yang metastasis yang terjadinya pelan-pelan masuk ke rongga orbita. Pergerakan itu tadi tergantung dari lokasi, tergantung dari macam-macam. Jadi hal-hal ini sebenarnya nggak harus dihafalin. Kalau kita sudah bisa berpikir kira-kira lesinya ada di mana, pasti kita udah langsung tahu visusnya pasti terganggu nih, gerakannya pasti terganggu, pasti ada diplopia itu. Kalau ada yang nggak ada, berarti kita bisa berpikir mungkin lesinya bagaimana atau bagaimana. Ya. Direction proptosisnya kita tentukan aksial atau non aksial. Masa bisa teraba, bisa tidak. Cara kita meraba yaitu kita pastikan ke arah sekeliling dari rima. Tadi kita sudah sepakat bahwa secara definisi yang dimaksud orbita adalah pintu masuknya rima, kemudian septum dan fornix conjunctiva. Jadi pastikan melihat ke arah situ. Masanya bisa teraba, bisa tidak. Pastikan yang kita raba betul-betul masa atau bukan. Jangan-jangan karena proptosisnya cukup hebat, dari belakang dorongannya masanya cukup solid gitu, sehingga mendorong termasuk kelenjar lakrimal. Ini yang kadang-kadang suka salah diinterpretasikan sebagai massa. Jadi harus ingat-ingat atau lihat-lihat lagi kelenjar lakrimal itu gambarannya kayak apa. Kalau kita lihat di superotemporal kayak ada sesuatu, matanya proptosis banget, jangan-jangan belum tentu yang kita raba itu massa, tapi jangan-jangan kelenjar lakrimal yang ikutan protruded karena dorongan massa di belakangnya. Kemudian kita kalau sudah ada massa, deskripsiin massanya seperti apa. Ada sign lain nggak seperti lid retraction atau lid lag yang kita tahu ada hubungannya mungkin dengan thyroid eye disease. Pastikan lagi fungsi saraf optiknya bagaimana, tajam penglihatannya, refleks cahayanya, kemudian RAPD-nya, dan lihat secara dengan funduskopi apa normal atau edematus atau atrofi. Hal-hal ini membuat kita jadi berpikir kira-kira proptosisnya ada di sebelah mana. Karena kita belum punya mata ketiga nih, kita belum punya imaging. Lalu raba kelenjar getah beningnya. Lihat ada di sekitar periorbital changes-nya ada atau enggak. Seperti skull deformity, ini kita lihat skull deformity, atau sinonasal related deformity, nggak bakal salah kalau kita lihat matanya udahlah kedorong ke arah tertentu, terus di arah sebaliknya kelihatan kayak deformitas gitu ya. Apakah ada vein engorgement, jadi ada pelebaran-pelebaran vena yang menunjukkan lesinya mungkin sudah cukup kronik sehingga terjadi seperti itu.
Lalu ada skin lesion di sekitarnya atau enggak? Ada hyperpigmented lesion atau strawberry mark atau cafe au lait. Ini mungkin semuanya udah pernah bikin kali suatu saat ketika tahap 2 ya. Jadi ini hair tail exophthalmometer. Ada banyak cara mengukur proptosis secara objektif, tetapi yang kita gunakan yang paling praktis adalah ini. Yang diukur adalah jarak antara rima orbita dengan puncak kornea. Makanya alatnya ini kita letakkan di puncaknya rima orbita yang lateral di kantus sini ya. Lalu kita lihat di cerminnya sini jarak antara skala yang mengenai permukaan kornea, antara permukaan puncak kornea, di situ berapa bacaannya. Jadi normalnya sebenarnya nggak ada normal nih 20 nih, hanya patokan aja ya, karena setiap ras, gender itu akan bisa berbeda-beda. Yang penting kita sebut proptosis yang satu mata kalau dia lebih dari 2 mm asimetri. Lalu kita tulis base-nya berapa, tujuannya apa? Supaya berikutnya kalau kita mau lakukan hair tail lagi untuk monitoring secara objektif, misalnya pasiennya mau kita berikan terapi steroid, pasiennya mau kita lakukan tindakan, mau kita lakukan apapun itu, kita punya pengukuran yang objektif terhadap keadaan proptosisnya. Nah, kita lakukan apa setelah itu? Imagingnya apa? Kita bisa MRI atau CT scan, mana yang terbaik? Ini mungkin sudah pada sering dengar keuntungan sama kerugian dari melakukan CT scan dan MRI. Jadi pasti juga sudah pada paham kalau MRI jauh lebih bagus dalam menilai jaringan lunak, ya, di mana lesi-lesi yang di dalam intraorbita itu seringkali hubungannya sama soft tissue. Jadi kita mau lihat otot, mau lihat nervus optik, mau lihat vaskuler, semua lebih mudah kelihatannya memang bukan lebih mudah, lebih sensitif terlihatnya pada MRI. Namun CT scan sebenarnya pada CT scan yang kualitasnya bagus, kita juga bisa melihat itu semua. Harganya lebih murah, relatif lebih ketika pelaksanaannya, kalau MRI itu mesti harus diem selama setengah jam gitu, kalau CT scan nggak begitu. Tapi ada juga kerugian-kerugiannya seperti exposure terhadap radiasi, kemudian bisa ada artefak-artefak pada lesi-lesi benda asing misalnya, atau pada CT scan yang kualitasnya kurang baik, dia kurang bisa membedakan densitasnya, artinya tulang kelihatannya tebel banget aja, padahal di sekitar situ ada lesi padatnya juga, tapi jadi nggak kelihatan. Sementara kalau pada MRI cost menjadi kerugian utama, klaustrofobik karena pasiennya harus berada di ruangan di mesin pemeriksaan itu sampai sekitar setengah jam, dan itu berisik banget alatnya. Dan mahal, nggak readily available. Jadi yang mana sebenarnya CT scan atau MRI? Nggak ada jawaban yang benar-benar tepatnya sih. Tetapi untuk setting keadaan kita sekarang, di mana sebagian besar rumah sakit punyanya imagingnya adalah CT scan dibanding MRI. Lalu bahwa untuk di orbita, karena kita punya sekeliling kita tadi adalah dindingnya tulang. Jadi kalau kita mau lihat ada kelainan di tulang atau ada ekstensi ke struktur lainnya, jauh lebih mudah kelihatan pada pemeriksaan CT scan. Selain itu kalau di RSCM, alhamdulillahnya kita punya CT scan yang kualitasnya sangat baik, bahkan untuk melihat struktur jaringan lunak. Lebih cepat juga, dan kita punya orbital fat sebenarnya di orbita itu yang membuat seolah-olah seperti kontras alami untuk lesi-lesi yang harusnya nggak ada di situ, jadi langsung bisa kelihatan karena orbital fat akan kelihatan hipo. Tapi nggak salah juga untuk lakukan MRI, kita bisa lakukan MRI untuk further analysis dari CT scan result untuk lesi-lesi soft tissue yang kita sudah lihat di CT scan tapi kurang jelas, seperti lesi nervus saraf optik, lesi vaskuler atau non-vaskuler, kemudian lesi otot-otot misalnya, tapi otot juga kelihatan di CT scan sih, tapi akan jauh lebih kelihatan di MRI. Pada pasien-pasien yang anak-anak, kita pilih MRI untuk menghindari radiation exposure. Kemudian sebenarnya nggak ada salahnya kalau kita lakukan
CT scan terus kok tahu-tahu minta MRI lagi, itu nggak ada salahnya, asal ada tujuannya, ada indikasinya, dan masing-masing saling mendukung hasil sebelumnya. Nah, pada orbital imaging apa yang kita lihat? Lihat nervus optiknya gimana, ada tanda-tanda dia kompres atau enggak. Kira-kira ada tanda-tanda kita harus bertindak segera atau enggak. Ada masa tumor yang jelas-jelas membuat matanya jadi protosis. Apakah masanya itu terbatas di rongga orbita atau kena ke struktur lainnya. Kemudian abnormalitas apa yang ada di sekitar lesi. Ingat lagi kita punya sinus, punya intrakranial, punya otak. Kemudian apa ya itu tadi ya, dan apakah tumor ini kita harus pikir di kepala sambil melihat imaging ini ada sistemik prosesnya enggak yang terjadi pada pasien ini. Nah, ini dia slide yang wabil khusus lagi untuk teman-teman residen semuanya. Ingat bahwa protosis itu kondisi, bukan diagnosis. Jadi kalau ini ada 1, 2, 3, 4 keadaan nih. Kalau kita punya pasien yang masih baru, protosis itu satu-satunya tanda, kita nggak tahu lagi penyebab lainnya apa, masanya nggak keraba, kita baru mau melakukan imaging, maka boleh tulis diagnosisnya proptosis supaya kita pada plan kita jelas mau lakukan apa, imaging untuk merule out proptosisnya disebabkan oleh apa. Jadi boleh saat itu masih nulis diagnosis proptosis orbita kiri, kausanya apa. Kita udah harus bisa berpikir penyebabnya apa berdasarkan dari pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan. Oke, mungkin nih ada tumor nih, tapi nggak tahu. Soalnya nggak keraba misalnya, dan saya nggak tahu CT scan-nya kayak apa. Nah, tapi kalau kalian lihat pasien, habis itu dalam pemeriksaan jelas-jelas ada massa yang teraba, diagnosisnya udah nggak bisa boleh proptosis lagi, karena proptosis itu keadaan. Yang mau kita treat bukan keadaannya, tetapi penyebabnya. Maka kita langsung diagnosis tumor, yaitu tumor orbita mana, misalnya kanan atau kiri, kausanya apa? Berdasarkan tadi anamnesis dan pemeriksaan yang kita dapat, berdasarkan arah proptosisnya, berdasarkan durasi, onset, dan lain-lain. Nah, begitu ada imaging, udah nggak bisa lagi ke cuman itu doang diagnosisnya. Kita harus lebih maju, lebih advance lagi analytical thinkingnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di imaging, misalnya pada awalnya pasien dewasa matanya menonjol dalam 6 bulan, disertai nyeri, proptosisnya pasti periksa ke arah inferomedial, jadi masanya keraba ada di superonasal, lalu di CT scan-nya jelas ada massa di sekitar lacrimal gland, ada destruksi tulang dan lain-lain, udah langsung diagnosisnya kita bilang tumor orbita, causa suspek, misalnya tumor kelenjar lacrimal ganas. Tapi begitu udah dilakukan operasi, biopsi atau apapun itu di mana diagnosis PA-nya sudah ada, maka semua yang di atas sudah bubar langsung. Diagnosisnya pada pasien ini langsung adalah adenoid kystic carcinoma orbita mana gitu. Karena tata laksana dari masing-masing punya konsekuensi tata laksana masing-masing nih dari keempat ini. Paham ya? Jadi yang sudah lewat tumor harusnya sudah paham ini, yang sedang di tumor nggak boleh lagi bikin kesalahan seperti ini, apalagi nanti yang mau masuk tumor. Nah, ini kayaknya nggak mungkin udah jam segini, ini kita skip saja. Tadinya saya mau lihatin masing-masing ini, tapi nanti juga kayaknya stop share dulu ya, sebentar ya. Kita langsung ke diskusi aja sama take home message. Tuh, satu slide lagi. Ya, jadi take home message-nya apa? Mengerti anatomi dasar dari orbita dan struktur-struktur di sekitarnya itu wajib banget ya. Walaupun jarang, walaupun mungkin dapat pasiennya juga nggak sering, tapi ini tetap bekal kita. Ya, kemudian kita lakukan history taking, anamnesisnya benar-benar teliti. Kalau perlu langsung aja minta foto pasien yang lama. Mungkin kita bisa dapat clue dari lihat foto pasien yang dulu. Kemudian
rule out dulu pseudoproptosis sebelum kita rujuk atau kita minta imaging yang mahal-mahal nih, lihat dulu pseudoproptosis atau proptosis pasien kita. Lalu karena kita mau preserve selalu tajam penglihatannya, jangan sampai kita jadi jangan sampai kita fokus di proptosisnya aja tapi lupa fungsi penglihatannya bagaimana. Walaupun dia masih 6/6 misalnya, jangan sampai kita kelupaan simple pupillary testing seperti RAPD. Lalu ketika kita menginterpretasi imaging orbita, selalu ingat-ingat lagi keadaan klinis pasien kita kayak apa, anamnesisnya kayak apa yang kita dapat, lalu pemeriksaannya kita dapat apa. Ingat top 10-nya, ya. Tadi natural clinical features dari masing-masing top 10 itu apaan aja, sehingga kalian bisa dapat clue untuk memperkerucut diagnosisnya. Gunakan term of diagnosis yang tepat seperti slide yang terakhir tadi saya sampaikan. Kemudian determine apakah penglihatan pasien ini lagi diancam. Jadi seberapa cepat kita harus bertindak misalnya pada pasien-pasien akut tadi. Dan yang terakhir, jangan lupa karena kita keasikan misalnya cari penyebab proptosisnya, tetap pasiennya harus dikasih pertolongan pertama. Apakah matanya adalah ophthalmos dengan corneal exposure, apakah perlu ocular lubricant, lid tapping aja, atau tekanan bola matanya tinggi misalnya pada pasien-pasien akut dengan kongestif kausanya, apa perlu dikasih anti-inflamatori sekarang untuk melindungi nervus optiknya, atau analgetik untuk mengurangi nyerinya. Nah, ini slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan cukup paham karena langsung banyak kayaknya yang saya sampaikan. Boleh silakan kita diskusi kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Silakan. Selamat pagi Dr. Rina, saya Gladys dari tahap 2. Izin menanyakan dokter, untuk dari pemeriksaan fisik saja, bagaimana kita dapat membedakan antara proptosis dan pseudoproptosis? Oke, ini penting banget nih pertanyaannya, makanya kembali lagi ke anamnesis yang punya badan pasiennya nih. Jadi dia datang keluhannya apa. Kalau pasien-pasien yang pseudoproptosis, seringkali dia nggak ngeluh yang related sama proptosis, artinya dia nggak bilang matanya dia sendiri menonjol, nggak bilang matanya terasa sakit atau apa. Tapi biasanya pasien-pasien kayak gini datang karena dibilang sama orang lain matanya nonjol. Dianya mungkin atau setidaknya dia, oh iya ya emang nonjol, baru dia ngaca, terus dia bilang, iya nih kayaknya yang sebelah kanan lebih nonjol nih dibanding yang kiri, misalnya kayak gitu. Kemudian penyebab yang paling sering dari pseudoproptosis adalah asimetri dari axial length-nya. Jadi pada pasien high myop tapi yang memang satu mata, atau high myop kedua mata tapi mungkin yang salah satu axial length-nya jauh lebih panjang dibanding yang lain. Jadi kalau pasien ngeluh atau dia bilang matanya kata orang-orang nonjol, tapi kita udah lihat matanya aja kalau minusnya aja tuh kacamatanya udah tebel banget gitu, mungkin kita langsung mikir pertamanya rule out dulu ini pseudoproptosis atau proptosis. Paling gampangnya adalah itu tadi. Seringkali pasien-pasien yang memang ada asimetri dari axial length, dia juga disertai dengan amblyopia anisometrop. Jadi dia selama ini ternyata memang sudah melihat hanya pakai dominant eye-nya, mata sebelahnya nggak dilihat sehingga mata sebelahnya nggak direken gitu, jadi dia nggak perlu pakai kacamata. Taruh sebentar aja di mesin otoref, nanti kita bisa lihat clue di situ bahwa mungkin mata sebelahnya yang dia pakai lihat selama ini 6/6 nggak ada kelainan refraksi, tapi pada otoref ternyata mata sebelahnya minus 5 atau minus 8 atau berapa gitu. Baru clue yang paling penting setelah yang paling mudah setelah itu untuk roll out-nya adalah USG atau biometri yang scan setidaknya untuk melihat panjang bola matanya. Gitu. Ada juga buftalmos pada anak-anak ya. Buftalmos juga bisa bikin pseudoproptosis. Tapi keadaan itu pasti sudah memicu awareness kita ya, karena buftalmos pasti penyebabnya ada yang lain-lain lagi. Terima kasih dokter. Ada lagi yang mau tanya? Mudah-mudahan nggak tanyanya karena paham ya. Saya takut bicaranya kecepatan.
Eko mau tanya? Oh ya, silakan. Kirain Eko mau pindah duduk doang. Ya, terima kasih dok Iya. atas presentasinya, lengkap sekali dok. Tapi saya masih ada mengganjal dok mengenai kalau periksa Hertel itu, saya sebenarnya masih belum paham makna dari kita periksa base-nya itu kita ukur. Itu tadi dari dokter Nina udah dijelaskan kalau kita mendapatkan patokan objektif gitu dok. Mungkin dokter Nina bisa memberikan langsung gitu, mungkin kira-kira batasan nilai base itu yang normal pada populasi kita itu sekitar berapa dok gitu, biar karena saya terang jarang sih ketemu pasien atau menggunakan Hertel itu. Terima kasih. Oke. Jadi sayangnya di pasien-pasien kita seringkali proptosisnya udah ke kanan kiri depan belakang gitu ya. Jadi udah susah untuk dilakukan Hertel karena biasanya kita lakukan Hertel itu untuk pasien-pasien yang masih aksial proptosis yang kita bisa atau pasien-pasien yang masih slide proptosis sehingga kita nggak yakin sebenarnya proptosis atau enggak. Mungkin semuanya udah pada pernah bikin slide pemeriksaan, kita bisa lihat dari bird's view atau worm's view ya. Jadi kita bisa lihat dari atas pasien diminta agak lihatnya ke bawah, habis itu kita singkap sedikit kelopak matanya, ini secara subjektif ya. Kita singkap sedikit kelopak matanya, kita lihat permukaan puncak korneanya kanan sama kiri, tapi ini kasar banget, kanan sama kiri kira-kira ada yang lebih maju atau enggak. Atau kita bisa pakai worm's view. Jadi kalau tadi dari atas kita lihatnya, kita bisa lihat dari bawah. Sama seperti itu biasanya lebih enak lagi kalau pasien posisinya tiduran, kita bisa lihat puncak korneanya ada yang lebih anterior atau enggak. Nah, supaya kita melihatnya lebih objektif, jadi kita bisa lakukan dengan pemeriksaan Hertel. Base itu adalah jarak antara, ini kalau kita lihat nih ya, jarak antara rima orbita lateral yang kanan dengan rima orbita lateral yang kiri. Nah, seringkali kita bisa raba nih, bisa raba ya, sebelum kita naruh Hertelnya, di mana kira-kira kita mau meletakkan Hertelnya. Jadi persis di lateral sejajar dengan kantus, tapi secara anteriornya dia persis di atasnya rima orbita yang lateral. Base-nya itu adalah jarak antara kanan dan kirinya. Makanya sekitar 100-an sekian, karena jaraknya kan sekitar 10-an senti itu. Sehingga kalau besok-besok mau ngerjakan Hertel lagi pada pasien yang sama, kita kerjakannya dengan base yang sama. Artinya kadang kalau Hertelnya nggak pas, misalnya ke jembreng atau justru lebih ke terlalu ketat gitu, base-nya jadi nggak sama, maka pembacaan di cermin terhadap skala yang disamakan dengan di align dengan permukaan korneanya jadi nggak sama gitu. Jadi pembacaan skala dari permukaan anterior korneanya akan berbeda-beda tergantung dari base-nya, jaraknya. Karena semua prinsipnya pakai cermin. Paham nggak kira-kira Eko? Makanya kalau kita mau ngerjain pada pasien yang sama, kita lihat pas pertama kali yang mengerjakan base-nya jarak antara ini sama ininya berapa nih. Nah, berarti base itu juga yang harus kita pakai kalau kita mau ngerjain lagi Hertel pada pasien yang sama. Kalau bisa memang yang ngerjain operator sama, tapi setidaknya ini kita bisa lakukan untuk mengurangi bias pengukuran dengan base-nya harus sama. Sehingga jarak yang kita ukur itu kalau memang lebih maju atau lebih mundur pada orang ini, benar-benar itu yang terjadi. Memang matanya lebih maju atau lebih mundur. Gitu. Memang jarang ya Eko ya. Jadi kalau ada di mana-mana aja latihan Hertel ya, misalnya pada divisi PO atau divisi NO ya. Soalnya yang udah dimasuk di divisi tumornya udah nggak memungkinkan lagi untuk dilakukan Hertel. Masih dok. Iya. Ada lagi mungkin? Oke Bunga, silakan. 1 menit lagi aja ya. Terima kasih dokter atas penjelasannya yang sudah sangat rinci. Izin bertanya dok, dari klasifikasi dari bagan yang sudah dokter pilih tadi tentang bagaimana kita coba melihat pasien tersebut proptosis ke arah mana. Pasti kan kita tetap membutuhkan khususnya pasien-pasien yang dengan tumor orbita itu pemeriksaan penunjang dok. Apakah ada misalnya bukan batasan sih dok, kayak patokan kita idealnya sebenarnya imaging yang kita pilih apa?
untuk kasus-kasus itu, walaupun memang MRI itu agak sulit ya dok ya, maksudnya antriannya lama dan lain-lain, tapi saat kita menemukan pasien-pasien seperti apakah yang kita pilih imagingnya yang khusus mengarah yang dapat membuat kita makin yakin untuk menegakkan diagnosis tersebut. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus Bunga. Karena memang walaupun tadi sudah saya jelaskan, tapi ketika ngelihat pasien kadang-kadang kita punya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Sehingga yang saya tampilkan bukan antara keuntungan dan kerugian CT scan atau MRI, tapi yang saya tampilkan ini. Ini data di RSCM nih. Dan saya merge juga dengan data jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pediatric orbital tumor atau adult orbital tumor. Jadi top 5-nya lah sekitar itu penyebabnya adalah orbital tumor adalah ini. Beda kalau kita memang dari awal sudah mencurigai misalnya pasiennya nggak usah, dah ini dulu. Sehingga ayo kita lihat satu-satu deh. Kira-kira mana jadinya yang di keadaan ini kita lebih cocok pakai CT atau MRI ya. Kalau kita lihat di sini nih dermoid cyst, lymphatic malformation, capillary hemangioma, dermolipoma glioma nih, ini sebenarnya justru lebih lesi-lesi soft tissue yang jauh lebih mudah, lebih bagus gambarannya, terlihat lebih bisa kita tentukan batasnya, isinya, hubungannya dengan struktur sekitarnya dengan pemeriksaan MRI. Ya, tetapi kita seringkali masih mau bedain nih, ini lesi-lesi yang benign beneran atau dia sebenarnya juga malignant gitu. Walaupun pada anak-anak beda lagi, ada pertimbangan lagi bahwa CT scan itu ada X-ray radiation-nya ya, tapi MRI nggak ada. Sementara kalau yang DD-nya adalah ini, rhabdomyosarcoma itu tumor yang sangat agresif, yang sangat bisa extend ke struktur di sekitar orbita. Bisa ke intrakranial, bisa ke sinus, bisa kemana-mana, sehingga kita kadang-kadang perlu lihat apakah ada destruksi tulang atau enggak, yang enggak kelihatan pada pemeriksaan MRI. Ya, walaupun ini kalau pada anak-anak mungkin jawabannya agak lebih gampang MRI, karena MRI nggak membuat pasiennya terekspos terhadap radiasi. Nah, pada adult nih baru yang agak-agak gampang-gampang susah. Kalau lihat-lihat ini nih, ada sphenoid wing meningioma, optic nerve sheath meningioma, adenoma pleomorphic, ini hampir semuanya juga mungkin lebih mudah dilihat dengan MRI karena soft tissue. Tapi belum tentu juga, karena ternyata pada sphenoid wing meningioma ada gambaran khas, yaitu hiperostosis dari os sphenoid yang merupakan dinding lateral sampai ke apexnya orbita, yang membuat kita itu clue penting untuk kita menentukan diagnosis yang nggak akan kelihatan dari MRI. Kemudian optic nerve sheath meningioma akan jauh lebih kelihatan bagus dengan MRI, tapi seringkali optic nerve sheath meningioma ini juga disertai ekstensi, namanya juga ke optic nerve ya, berarti optic nerve di intraorbita sampai ke intrakranial, dia akan melewati foramen opticum, itu akan jauh lebih kelihatan ada pembesaran atau enggak di kanalis optikusnya itu dari pemeriksaan CT scan, bukan dari pemeriksaan MRI. Adenoma pleomorphic sama mau membedain dengan adenoid kystic carcinoma, keduanya ini sama-sama tumor dari kelenjar lakrimal. Yang membedakan secara khas adalah yang ini batasnya tegas, yang ganas batasnya nggak tegas biasanya, dan yang paling penting biasanya disertai destruksi tulang yang nggak kelihatan lagi kalau dilakukan dari MRI. Jadi CT scan yang lebih kelihatan. Habis itu ada tumor sinonasal, tumor metastasis, dan lain-lain yang membuat akhirnya ada lymphatic malformation juga yang biasanya disertai dengan bone remodeling. Kita mau lihat volume orbitanya gimana dibanding dengan mata sebelahnya, yang membuat all in all ditambah dengan keuntungan yang dia lebih murah gitu, CT scan bisa lebih cepat dapatnya, sehingga pada dewasa kita first line-nya di sini untuk setting kita adalah CT scan. Walaupun ketika CT scan kita curiga misalnya optic nerve sheath meningioma atau misalnya non-specific orbital inflammation yang tipe myositis, untuk melihat pasti keterlibatannya itu ada di mana, nggak apa-apa kita lakukan CT scan, tapi habis itu lakukan lagi MRI dengan pertanyaan khusus,
Ini massa yang di nervus optik, di optic nerve sheath-nya atau di optic nerve-nya. Nah, itu akan jauh kelihatan dengan bagus lainnya di MRI. Atau ini pada non-specific orbital inflammation, muscle enlargement-nya itu benar-benar otot-otot mana aja yang terkena, kemudian apakah keseluruhan atau hanya di belly-nya aja, itu akan kelihatan dengan lebih pastinya di MRI. Jadi nggak ada benar atau salah, tetapi mungkin pada setting kita informasinya bisa lebih banyak kita dapat dari CT scan duluan dibanding MRI. Kecuali kalau Bunga udah yakin banget dari tampilannya, ini kayaknya grave banget nih gitu. Dia udah jelas-jelas dia ada gejala-gejala ke arah tiroid pas sebelum pasiennya kita anamnesis saja udah lihat lid retraction, habis itu matanya agak-agak hot orbit karena memang masih agak akut nih tiroidnya. Mungkin jauh lebih bagus langsung kita lakukan MRI saat itu. Atau pasien yang ada CCF misalnya. CCF yang kita curiga ada enlargement dari vena ophthalmica superior yang jauh lebih kelihatan pada MRI, kita bisa lakukan MRI duluan. Walaupun pada CT scan di RSCM kualitasnya bagus banget. Maksudnya nggak terlalu kalah dibanding MRI dalam mengidentifikasi soft tissue. Gitu. Terima kasih, Dok. Sudah jam segini kayaknya kita mungkin kalau ada pertanyaan lain bisa langsung disampaikan aja. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas atensinya, dan mudah-mudahan bisa dipahami sama-sama kalau kita menghadapi pasien dengan proptosis bagaimana pendekatannya. Terima kasih, selamat beraktivitas di awal minggu ini, awal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.